pandangan Bapak mengenai globalisasi. Ya, di satu sisi positif ya, sisi lain negatif. Bagus untuk seperti apa, perkembangan ilmu pengetahuan, terus kesejahteraan masyarakat. Karena kan dengan globalisasi itu kan meningkatkan ekspor impornya. Semakin banyak ekspor, semakin banyak impor, daya beli masyarakat meningkat, kesejahteraan masyarakat pun otomatis pasti meningkat, gitu ya. Di sisi lain ada sisi negatifnya. Nah, negatifnya kumaha, otomatis paham-paham buruk atau paham-paham jelek ya, ide-ide jelek dari luar itu masuk ke Indonesia seperti seolah-olah tanpa filter, tanpa saringan. Contoh, TikTok bagus nggak? Bagus nggak? Ada bagus, ada jelek, kan gitu ya. Bagus ketika TikTok itu jadikan sumber informasi. Jeleknya naon? Ujar roget di TikTok, kan tidak bermanfaat ya. Nah, itu kan produk di TikTok salah satu produk globalisasi kan. Tuh pandangan Bapak gitu. Jadi ada positifnya, ada negatifnya. Seperti itu. Secara sosial budaya mengubah kebiasaan. Ya, mengubah kebiasaan yang tadinya kita budayanya budaya tulis manual. Ya, betul nggak? Segala sesuatunya semua berubah jadi digitalisasi, benar nggak? Itu sih yang merasakan. Ini yang tadinya kita ngirim surat ya, ngirim surat, nulis surat, masukin ke amplop, dikirim lewat kantor pos kan gitu. Dan sekarang macam ketik atau bikin file PDF-nya kirim kan gitu ya, beres, selesai urusan kan gitu. Jadi globalisasi jelas secara ekonomi berdampak pada Bapak, meningkatkan kesejahteraan, iya gitu kan ya. Ya, secara sosial budaya jelas karena itu mengubah kebiasaan yang tadinya kita pakai segala sesuatunya manual, nah sekarang berubah jadi otomatis digitalisasi. Balik lagi, hari Bapak Mada guru sejarahnya. Guru sejarah tuh harus benar-benar objektif. Benar-benar objektif. Gini, gempuran produk luar gitu ya. Di satu sisi bagus. Bagusnya kenapa? Produk luarnya berkualitas, murah. Benar? Ya. Ya sekarang beli handphone 1 juta, 2 juta udah bisa beli handphone bagus kan? Dulu handphone 1 jutaan teh speknya gitu ya, jelek lah ya gitu, jelek gitu. Bahkan untuk handphone yang ngaranna itu butuh uang 3 juta, 4 juta gitu. BlackBerry lah ya contoh. BlackBerry udah pernah ngalamin BlackBerry tak? Terus kan sekarang produk-produk luar itu semakin bagus, semakin murah. Benar kan? Ya harus diakui lah ya, diakui seperti itu. Tapi di sisi lain, ini menghambat perkembangan produk dalam negeri. Jadi itu maksudnya. Jadi si produk-produk dalam negeri ini susah berkembang. Karena susah berkembang otomatis susah laku. Tanya, karena susah laku otomatis pendapatan si produsen ini jadi berkurang, otomatis jadinya ya itu efek berantai lah ya, efek berantai dari seperti itu. Nah gitu. Kecuali misalkan gini, produk produksi lokal ini secara kualitas dan secara harga ini bisa menyaingi si produk-produk luar ini gitu ya. Tapi gini, ada juga produk-produk dalam negeri yang secara kualitas, secara harga bagus. Contoh sepatu ya, sepatu buatan lokal Bapak paling suka. Kenapa? Bagus, murah. Itu di sisi. Jadi gini, kita tidak bisa memandang satu produk itu bukan satu produk. Kejelekan keburukan itu dari satu barang. Oke, barang elektronik Indonesia belum bagus, tapi produk sepatu Indonesia lebih bagus daripada produk luar. Nah gitu, paham ya? Jadi Bapak mah jujur kalau beli sepatu
pasti beli produk lokal, gitu kan ya. Kalau HP, ya karena belum ada produk lokal yang bagus dan murah, ya kumadai kan, bener kan? Kayak gitu. Jadi pertanyaan pandangan Bapak gitu ya. Ya gitu. Jadi melihat kondisi seperti ini, ya jadi harus bagaimana kan gitu kan ya, sikap kita kan gitu. Ya Ari Bapak mah otomatis secara ini akan mengutamakan produk lokal. Ketika produk lokal tidak ada, nah baru cari produk luar. Gitu. Ya kalau urusan handphone, barang elektronik, karena produk lokal belum ada yang bagus, ya udah beli produk luar gitu. Ini baliknya ke strategi marketing, gitu deh. Bagaimana kita mengemas suatu produk lokal, entah itu produk barang atau produk budaya atau pariwisata, dikemas sedemikian rupa sehingga menarik. Gitu deh. Ya, ini kan strategi marketingnya, gitu. Ya intinya, ya salah satu bentuk pelestariannya adalah pengemasan gitu. Pengemasan harus baik, harus bagus, harus benar. Sehingga orang lain ketika melihat itu, ya kemasannya juga bagus kan gitu ya. Betul deh. Ya contoh lagi, kenapa iPhone mahal? Strategi marketing, pengemasannya bagus, otomatis speknya pasti bagus kan. Nah, iPhone udah melakukan itu gitu. Terus si produsen iPhone, si Apple ini membangun komunitas yang kuat. Makanya fans Apple itu militan. Gitu. Nah, kita coba bisa nggak strategi yang dilakukan Apple dilakukan dicoba di produk lain, misalkan pariwisata misalkan. Pariwisata kita Indonesia itu kan salah satu produk budayanya, produk alam kita lah ya. Mana sih yang jelek? Wisata Indonesia masih yang jelek. Bagus semua, pantai, wisata alam, gunung, gitu kan ya. Cuma karena pengemasannya kurang, gitu kan ya, ditambah banyak oknum, banyak oknum premanisme dan lain sebagainya, gitu kan ya, sehingga orang enggan ke situ. Nggak mau ke sana mah bayarnya mahal, parkirnya aja 250.000 kan bayar. Datang ke hiji pantai, parkirnya hungkul 250.000 kan gitu ya. Berarti kan itu ada yang salah dalam pengelolaannya. Begitupun dengan yang lain, misalkan dalam hal budaya lain gitu ya, musik, terus apalagi tari-tarian. Coba bisa nggak dikemas semenarik mungkin gitu, menarik orang-orang untuk melihat, untuk datang, untuk nonton. Gitu. Kira-kira strategi yang dilakukan Apple bisa nggak dilakukan ke hal yang lain, pariwisata, ke musik, nah kemana lagi, tari-tarian, itu kan salah satu produk budaya Indonesia juga. Terus tadi apa lanjutan pertanyaannya? Tidak membuat kita mengisolasi diri. Nah, justru dengan melakukan pengemasan yang sebaik mungkin, semenarik mungkin, ini kan bisa tujuan akhirnya kan bisa dikenal luas. Nggak mengisolasi diri kan? Ini kan tujuan akhirnya tujuan akhir dari pengemasan si produk ini atau si budaya ini, tujuannya untuk bisa dikenal secara luas oleh masyarakat dunia. Kan itu kan tujuan globalisasi kan gitu sebenarnya, sehingga orang-orang tertarik gitu. Kalaupun ada misalkan karena apa unsur-unsur lain yang masuk, ya wajar gitu, wajar, karena ya namanya juga globalisasi seperti itu. Jadi balik lagi, untuk melestarikan budaya lokal kita, salah satu caranya ya adalah melakukan pengemasan dan strategi marketing yang bagus. Itu cek Bapak mah seperti itu. Udah gitu doang? Iya, sudah. Ya. Baik Bapak, terima kasih ya telah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon maaf ya Bapak. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga terjawab. Halo guys, jadi kita sudah wawancara ya. Hai.